Halo, nama saya Wicaksana Juliustra. Kali ini saya akan membawakan sebuah pelajaran untuk memenuhi tugas besar sistem informasi manajemen. Di mana langsung aja kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, apa definisi dari data dan informasi? Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum dapat diolah sehingga dapat menyusahkan penerima data karena belum diolah kan. Terus juga maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu untuk sebelum dikirim untuk sebagai diterima agar mudah diterima. Nah, sedangkan informasi adalah hasil dari data yang telah diolah. Itu adalah informasi. Eh, Pengolahan data ini yang sudah dapat diterima oleh penerimanya sehingga penerimanya dapat menentukan apa keputusan yang akan diambil. Yang kedua, yang nomor dua, apa perbedaan data dan informasi? Perbedaan data dan informasi dapat dilihat dari kalau data itu berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris seperti observasi dan wawancara terhadap sebuah peristiwa. Nah, kalau informasi adalah data yang telah diproses keseluruhannya dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Nah, terus nomor tiga, jelaskan tiga indikator untuk mengetahui kualitas informasi. Ada tiga indikator adalah yang pertama adalah kelengkapan, kedua penyajian informasi, yang ketiga relevannya, terus yang keempat keakuratan. Nah, nomor empat, apa yang dimaksud dengan information research management? Nah, information research management adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Nomor 5. Apa definisi dari sistem? Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur. Komponen fungsional yang seperti komponen fungsional yang saling berhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, lanjut nomor 6. Jelaskan beberapa bentuk klasifikasi dari sistem. Yang pertama ada sistem abstrak. Nah, sistem ini berisi tentang gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik. Misalnya seperti sistem teologia. Lalu yang kedua, sistem fisik atau physical system. Sistem ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik. Contohnya, misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem sekolah. Terus yang ketiga, ada sistem alamiah atau yang kita sebut juga neutral system. Merupakan sistem yang ada karena proses alam. Nah, dalam sistem ini tidak dibuat oleh manusia sedangkan alam itu sendiri. Nah, sedangkan sistem buatan manusia atau human-made system, sistem ini dibuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang bisa disebut juga human machine system, atau ada yang disebut juga machine system. Nah, terus selanjutnya ada sistem deterministik, atau yang bisa dikenal juga deterministic system. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak dan beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Nah, lalu ada sistem probabilistik, merupakan sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhir atau kondisi masa depannya secara tepat. Sistem terbuka, sistem ini mungkin terjadinya pertukaran materi dan energi. Lalu ada sistem tertutup. Berbeda dengan terbuka, sistem tertutup ini kebalikannya itu tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan lingkungannya. Nomor 7. Apa pengertian dari dekomposisi? Dekomposisi adalah usaha untuk memecah-mecah sistem menjadi beberapa sub-sub bagian yang lebih sederhana. Lalu apa yang nomor 8? Apa definisi dari decoupling? Decoupling adalah pemisahan terhubungan suatu sistem dengan subsistem atau dengan sistem yang lainnya. Nomor 9. Jelaskan pengertian tentang sistem informasi. SI adalah, atau jika kita
Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologinya tersebut. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi sering digunakan untuk kepada interaksi orang antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Lalu yang lanjut nomor 10, bagaimana hubungan antara manajemen, teknologi, dan organisasi? Karena sistem informasi dapat disusun oleh beberapa teknologi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi tersebut. Nomor 11, jelaskan 3 aktivitas dasar sebagai sistem informasi. Yang pertama ada input, kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, input ini merupakan data mentah yang akan diproses. Nah, lalu diproses, proses dan input, setelah itu proses itu penjelasannya adalah pengolahan data mentah oleh sistem untuk menghasilkan informasi yang valid atau yang dibutuhkan. Lalu output adalah keluaran hasilnya. 12. Jelaskan karakter atau ciri-ciri sistem. Komponen sistem. Kedua ada batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukkan sistem, keluarkan sistem, pengolahan sistem, sasaran sistem. Lalu nomor 13, jelaskan jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan produser oleh akuntansi. Manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Lalu yang kedua ada sistem informasi akuntansi atau yang kita sebut juga SIA. SIA merupakan implementasi dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang dibutuhkan suatu organisasi dari perusahaan. Lalu ada sistem informasi keuangan atau kita juga sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi yang mengatur keuangan perusahaan. Lalu ada sistem informasi manufaktur, gunanya untuk mencatat produksi dalam bisnis. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, gunanya ini adalah untuk digunakan biasanya di para HRD atau pengurus dalam suatu perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem informasi pemasaran. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada sistem informatif eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dan dari suatu perusahaan. 14. Oke, sekarang nomor 14 ya. Jelaskan 2 klarifikasi komponen sistem informasi. Yang pertama ada komponen input, yaitu komponen yang masuk dalam sistem informasi. Lalu komponen model, yaitu komponen model yang berguna sebagai kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang memproses data dan yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nomor 15. Jelaskan bagaimana proses pengolahan data menjadi informasi pada sistem informasi. Jawabannya ada cukup panjang. Pertama adalah pengumpulan data atau data capturing. Gunanya sebagai pengelolaan data merupakan aktivitas penangkapan data dari dalam dokumen dasar. Yang kedua ada pembacaan data. Yang ketiga ada pemeriksaan, lalu perekaman, penggolongan, pengurutan, peringkasan, perhitungan, perbandingan, pemindahan, penampilan kembali, penggandaan, penyebarluasan. Pengumpulan data ini adalah pengolahan data merupakan aktivitas penangkapan data dari dalam dokumen. Sedangkan pembacaan adalah proses pembacaan data dari
dokumen dasar yang digunakan agar dapat lebih lanjut. Lalu pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dari data yang dibaca. Lalu ada perekaman, merupakan proses penyimpanan yang dibacakan dan verifikasikan ke dalam alat penyimpanan berupa memori penyimpanan. Lalu ada penggolongan atau classifying. Nah, ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan klasifikasi tertentu. Lalu ada pengurutan, biasanya digunakan untuk mengurut informasi yang dihasilkan agar mudah dipahami oleh pembaca dan pencari informasi yang disajikan. Lalu ada peringkasan. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah menghilangkan kemunculan data yang sama atau berulang. Jadi hanya sekumpulan rincian data yang valid dan tidak berulang ada. Lalu ada perhitungan. Biasanya perhitungan merupakan proses pengolahan data yang melibatkan seluruh proses aritmatika, perbandingan, lalu ada pemindahan, di mana sistem jaringan komputer perlu ada pengiriman dari satu ke terminal lain menggunakan transmisi data untuk berproses lebih lanjut. Lalu ada penampilan kembali, yang ada pada prinsipnya informasi yang ada merupakan penampilan hasil kembali dari data-data yang telah disimpan suatu tempat penyimpanan sebelumnya. Lalu ada penggandaan. Biasanya dalam bentuk hard copy, perlu dikendalikan agar informasi tersebut dapat dikirim ke seluruh pemakai dengan tujuan agar informasi itu tidak hilang. Lalu penyebarluasan. Ini dilakukan melalui media komunikasi, data atau dikirim dalam bentuk hard copy kepada setiap pemakai dalam setiap daftar tebusan laporan. Jelaskan 3 fungsi dari sebuah sistem. Nomor 16. Jelaskan 3 fungsi dari sebuah sistem. Yang pertama, input. Kegiatan memasukkan data untuk kemudian diproses oleh sistem. Lalu ada proses kegiatan sistem mengelola data, lalu ada output hasilnya. Nomor 17. Apa peran penting sistem informasi bagi perusahaan? Pentingnya perusahaan SI bagi perusahaan adalah SI, terutama SI manajemen, dikarenakan SI manajemen dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, mengawasi semua proses dan hasil kerja agar semua mencapai apa yang dituju. 18. Jelaskan definisi dari manajemen. Nah, definisi dari manajemen tersendiri adalah usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 19. Apa fungsi dari sistem informasi manajemen? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terorganisir dan sistematis. 20. Bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi yang terjadi pada sistem informasi manajemen? Secara vertikal, kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan secara horizontal, yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Nomor 21. Bagaimana peran sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan? Peran yang pertama adalah laporan spesifikasi dari rencana awal para manajer dan yang dikerjakan oleh Information Reporting System. Lalu ada dukungannya yang dikerjakan oleh Decision Support System. Lalu ada informasi kritikal yang ditetapkan oleh Executive Information System. Lalu ada nasihat dari para pakar untuk mengambil keputusan, atau yang kita sebut juga ada Knowledge Based Information System. Lalu ada dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajer, atau yang kita sebut end user atau end user computing system. Lalu ada aplikasi operasional dan manajemen dalam mendukung fungsi bisnis, atau yang kita sebut juga business function information system. Nomor 22. Jelaskan peran SIM dalam operasional bisnis.
Yang pertama, transaksi processing system atau yang kita sebut juga bisa disingkat sebagai TPS, berkembang dari sistem informasi untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Lalu ada proses control system. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses, seperti keputusan pengendalian produksi atau yang kita sebut bisa hal ini melibatkan proses control system atau yang kita sebut PCS yang kemudian mengatur proses produksi. Lalu yang terakhir ada Office Automatic System atau yang disingkat OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Nah, ya, segini saja semua yang saya bawakan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan sebagainya. Jika masih ada yang kurang jelas, jawaban-jawaban yang dari tadi ada dalam Word yang saya buat. Nama saya Wicaksana Juliustre dengan NIM 41820010079. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.